Kaum intoleran yang suka sok-sok ngebubarin jemaah gereja harus denger nih berita ini. Temen kalian bernama Wawan Kurniawan, ketua RT yang videonya jadi viral gara-gara ngebubarin jemaah gereja di Bandar Lampung. Sekarang udah jadi tersangka dan ditangkap di Polda setempat. Dia jadi tersangka pembubaran jemaah gereja Kristen Kemah Daud atau GKKD. Dalam videonya terekam adegan Wawan memaki-maki dan mengancam jemaat gereja agar segera meninggalkan lokasi. Memang ada sejumlah pria lain yang juga berusaha membubarkan jemaat, tapi Wawan terlihat paling beringas. Jemaat sebenarnya sedang melakukan kebaktian di gedung yang berada di tanah mereka sendiri. Mereka terpaksa beribadah di sana karena izin pembangunan gereja yang mereka upayakan sejak 2014 belum juga keluar. Wawan sekarang bisa dituntut 5 tahun penjara. Persatuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI mengapresiasi langkah kepolisian. Menurut mereka, ini bisa jadi langkah yang tepat untuk memberi pelajaran bagi para oknum intoleran agar mereka tidak main hakim sendiri. Urusan pembangunan rumah ibadah ini memang harus segera dituntaskan. Beribadah adalah hak asasi manusia yang harus dilindungi. Jangan biarkan orang seperti Wawan merusak persatuan dan persaudaraan kita. Nah, sahabat-sahabatku, jika kita lihat dengan kacamata yang lebih jernih, ya, dengan pikiran yang lebih bening, ya, kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya apa yang dialami oleh jemaat gereja yang dibubarkan oleh Pak RT Wawan Kurniawan itu, kedua belah pihak ini sebenarnya sama-sama victim atau korban. Ya. Jadi, baik jemaat gereja yang dibubarkan maupun Wawan Kurniawan yang begitu arogan membubarkan gereja itu, sebenarnya keduanya ini sama-sama victim atau korban, yaitu korban dari dogma yang intoleran, yang bukan rahasia lagi ya. Kita bisa ketahui memang ada oknum-oknum ustadz ataupun ulama-ulama tertentu yang mengatasnamakan Islam, tapi ternyata mereka mengajarkan ajaran yang berbeda dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jadi akibat dari dogma-dogma yang menyesatkan itu ya, maka orang-orang seperti Wawan ini menyangka, berpikir ketika dia sedang membubarkan gereja ya, dia berpikir dia sedang melakukan sesuatu yang benar yang diperintahkan oleh agama Islam. Padahal itu tidak benar. Islam yang sejati bukan seperti yang dilakukan oleh Wawan Kurniawan itu. Sobat-sobatku, memang sikap atau perbuatan yang dilakukan seperti Wawan Kurniawan ini ya, yang begitu intoleran, ini memang ada kalanya kadang perlu untuk didisiplin ya, mungkin dihukum di penjara atau apalah. Tetapi yang lebih penting teman-teman sebenarnya adalah kita harus melakukan edukasi ya. Edukasi dan membongkar, berterus terang berani mengatakan bahwa orang-orang seperti Wawan Kurniawan ini sebenarnya hanyalah korban dari dogma. Ya, sekali lagi, orang-orang yang arogan, yang intoleran seperti Wawan Kurniawan ini hanyalah victim atau korban dari dogma yang memang gencar diajarkan oleh oknum-oknum ustadz maupun ulama-ulama tertentu yang mengajarkan ajaran yang berbeda dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi jika sikap atau perbuatan atau kelakuan dari Wawan Kurniawan ini kita anggap sebagai buah, maka pohonnya atau penyebabnya lah yang harus kita bongkar. Nah, salah satu membongkarnya ya kita harus lebih banyak mengedukasi masyarakat ya, bahwa ajaran Islam yang asli yang disampaikan oleh Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya sangat toleran dan jauh berbeda dari apa yang dikira atau disangka oleh Wawan Kurniawan dan teman-temannya. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya menyikapi bagaimana sesungguhnya ajaran Nabi Muhammad tentang hubungannya dengan agama lain, mari kita simak edukasi penting yang disampaikan oleh beberapa tokoh Muslim berikut ini. Selamat menyimak. Andai saat ini ada seorang Muslim yang mempersilahkan orang Kristen melakukan kebaktian atau misa di masjid, mungkin si Muslim akan dituduh sesat atau dianggap melakukan penodaan terhadap masjid. Padahal Nabi pernah melakukannya.
Tanya, apa betul non-muslim haram menginjakkan kaki ke musola atau masjid, dan umat Islam haram masuk ke rumah ibadah non-muslim? Abi? Sampai sekarang kita lihat di luar negeri, di Al-Azhar, di Maroko, itu turis-turis non-muslim masuk ke masjid-masjid. Kita bahkan di Indonesia, Obama pernah masuk ke Istiqlal. Nah, kalau kita kembali ke zaman Nabi, pernah ada delegasi umat Nasrani yang datang ke Madinah dan masuk ke masjid Nabi berdiskusi, bahkan diperkenankan oleh Nabi melakukan kebaktian di dalam masjid. Bahkan diperkenankan oleh Nabi melakukan kebaktian di dalam masjid. Andai ada orang Islam yang membantu mendirikan atau merenovasi gereja atau tempat ibadah lain, mungkin ia akan dicap sesat, dosa, atau dituduh menggantikan akidah. Padahal Nabi pernah menganjurkannya. Menulis perjanjian, menjanjikan bahwa kalian akan saya bela sebagaimana saya membela keluarga dekat saya. Nabi berpesan bahwa kalau seandainya, dan pesan ini berlaku untuk rombongan dan semua orang Nasrani sampai akhir zaman. Di teksnya itu bisa dilihat di Google. Teksnya itu berkata apa? Kalau umat Kristiani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agama mereka atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka, hendaklah mereka dibantu bukan berupa hutang, tapi pemberian. Kita bertemu pada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi harus dijaga itu, harus dipelihara itu. Sewaktu rombongan ini pulang, diskusi menyangkut akidah tidak ketemu. Ya kan? Kepercayaan umat Kristiani menyangkut Tuhan beda dalam sifat-sifatnya menyangkut ini. Tapi itu tidak menghalangi Nabi menulis perjanjian, menjanjikan bahwa kalian akan saya bela sebagaimana saya membela keluarga dekat saya. Nabi berpesan bahwa kalau seandainya, dan pesan ini berlaku untuk rombongan dan semua orang Nasrani sampai akhir zaman. Di teksnya itu bisa dilihat di Google. Teksnya itu berkata apa? Kalau umat Kristiani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agama mereka atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka, hendaklah mereka dibantu bukan berupa hutang, tapi pemberian. Ada itu. Kalau seandainya ada seorang Muslim yang ingin menikahi seorang wanita Nasrania, maka dia boleh menikahinya dengan syarat tidak memaksanya dan dengan syarat harus seizin keluarganya. Dan kalau dia telah menikah, maka tidak boleh diganggu-gugat ajaran agamanya. Dia dipersilahkan untuk melaksanakan ajaran agamanya. Itu yang diajarkan Nabi. Sampai akhir zaman, Be. Sampai akhir zaman, sampai sekarang dan yang akan datang. Abi membawa itu teksnya tadi, Nalia. Ada bawa teksnya. Ya. Perjanjian. Ini naskah janji Rasulullah Muhammad SAW dengan penganut agama Kristen. Perjanjian Najran ini disebut. Ini agak panjang teman-teman. Mana yang penting, Abiko? Yang penting ini tadi sebagian. Ya. Buat para penganut agama Nasrani, bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka atau satu kepentingan mereka dan agama mereka, bila mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin, maka hendaklah mereka dibantu, dan bantuan itu bukan merupakan hutang yang dibebankan kepada mereka, tetapi dukungan kepada mereka dan anugerah dari Allah dan Rasulnya buat mereka. Tidak boleh seorang Nasrani dipaksa untuk memeluk agama Islam.
Mereka hendaknya diberi perlindungan berupa kasih sayang dan dicegah segala yang buruk yang dapat menimpa mereka kapanpun dan dimanapun. Demikian janji Rasulullah Muhammad SAW sampai akhir zaman. Ya, belakangan ini banyak kalangan Islam yang parno dan curiga berlebihan terhadap Kristen. Alergi terhadap salib, terganggu kalau ada misa, pendirian gereja dipersulit izinnya, dan seterusnya. Padahal, kalau kita pelajari bagaimana Nabi bersikap terhadap komunitas Kristen Najran pada zamannya, kita justru mendapati teladan toleransi yang sangat tinggi dari Nabi. Peristiwanya terjadi pada tahun 10 Hijriah atau 631 Masehi ya, jadi setahun sebelum beliau wafat. Saat itu Nabi gencar mengirim sahabatnya ke berbagai penjuru tanah Arab untuk berdakwah tentang Islam. Nah, salah satunya ke komunitas Kristen Najran. Najran ini kalau sekarang itu satu wilayah di Saudi Arabia yang berbatasan dengan Yaman. Lantas apa respon kalangan Kristen Najran? Mereka melakukan kunjungan balik ke Nabi di Madinah. Jadi kalau mereka didatangi oleh pendakwah tentang Islam, mereka mendatangi Madinah untuk berdakwah tentang Kristen kepada Nabi. Lalu berangkatlah delegasi Kristen Najran berjumlah 60-an orang yang terdiri dari pendeta, ilmuwan agama, ya kristolog lah gitu, tokoh masyarakat Najran dan lain-lain. Nah, begitu sampai Madinah, delegasi Kristen Najran ini diterima oleh Nabi di dalam masjid. Iya, di dalam Masjid Nabawi. Nabi juga menyediakan tempat menginap untuk mereka. Lalu berlangsunglah diskusi dan perdebatan antara Nabi dengan orang-orang Kristen ini di dalam masjid. Hingga tiba saat mereka mesti melakukan kebaktian nih. Menariknya, Nabi mempersilahkan rombongan Nasrani Najran tersebut untuk melakukan kebaktian atau beribadah di dalam Masjid Nabawi. Sontak saja para sahabat yang ada di sekitar Nabi saat itu terkejut. Dan tadinya berusaha mencegah terjadinya misa tersebut di masjid. Namun Nabi justru membiarkannya. Kata Nabi kepada para sahabat, "Da'uhum, biarkan mereka melakukan ibadah di dalam masjid." Mereka lalu melakukan kebaktian di dalam Masjid Nabawi dengan menghadap ke timur ya sebagai arah kiblat mereka lah. Dan setelah itu mereka pulang kembali ke Najran tetap sebagai pemeluk agama Kristen. Artinya Nabi sama sekali nggak memaksa mereka untuk masuk Islam. Peristiwa ini nyata terjadi, direkam dalam sejumlah kitab sejarah Islam klasik yang mu'tabaroh, yang otoritatif, seperti Tarikhul Umam wal Muluk, Sirah Ibnu Hisham, Sirah Ibnu Ishaq, dan At-Tabaqat karya Ibnu Sa'ad. Jadi, meski umat Kristen meyakini Yesus sebagai anak Tuhan dan mengimani Bunda Maria sebagai ibu Tuhan, Nabi sama sekali nggak mengejek dan menghina keyakinan tersebut. Nggak seperti Rizik Syihab lah yang mengejek Yesus, bidanya siapa? Gitu. Karena sikap semacam itu tuh menista keyakinan agama lain. Nabi juga nggak berperilaku seperti Ustadz Somad yang bilang ada jin kafir pada salib. Karena itu juga menistakan simbol sakral agama Kristen. Sebenarnya ya, perilaku Rizik Syihab dan Ustadz Somad ini bukan hanya bertentangan dengan akhlak Nabi, tapi juga melanggar ajaran Quran. Al-Quran jelas-jelas melarang Muslim mencela Tuhan dan sesembahan agama lain, karena itu bisa berakibat Tuhan orang Islam balik dihina dan dinista. Ya, tapi kan nyatanya Rizik dan Somad malah menghina Yesus. Padahal Nabi menyilahkan orang Kristen beribadat di masjid, di dalam masjid. Ini jangan diartikan setuju dengan ajaran Kristen. Nabi tentu sangat tidak menyetujui keyakinan dan akidah orang Kristen. Dan sebaliknya, mereka juga tidak menyetujui keyakinan Nabi. Namun kendati berbeda secara akidah, Nabi tetap menghormati keyakinan agama Kristen tersebut. Sikap toleran Nabi ini diperkuat dengan adanya perjanjian antara Nabi dengan kaum Kristen Najran yang disusun setelah pertemuan tersebut. Perjanjian ini pernah dibahas oleh Profesor Quraish Shihab di berbagai kesempatan ya. Yang menarik dalam perjanjian ini, Nabi menyatakan akan membela dan melindungi kaum Kristen Najran
Ya melindungi gereja mereka, melindungi cara hidup dan ibadah mereka, pokoknya melindungi dan membela mereka. Sebagaimana perlindungan Nabi terhadap keluarga beliau dan terhadap umat Islam. Hal lain yang penting untuk dicamkan dari perjanjian Nabi dengan kaum Kristen Najran tersebut adalah penegasan bahwa umat Islam harus membantu umat Kristen saat mereka memperbaiki gereja atau merenovasi gereja bila memang dibutuhkan. Bayangkan, itu anjuran Nabi. Dan bantuannya bukan berupa hutang yang dibebankan kepada orang Kristen tersebut, melainkan betul-betul bantuan cuma-cuma demi kemaslahatan penganut Kristen dan demi menunaikan janji Rasulullah kepada mereka. Ini bunyi dari isi dari perjanjian ini menurut saya luar biasa. Dan perlu ditegaskan di sini, kendati janji Nabi tersebut disampaikan kepada kaum Nasrani Najran, tapi sejatinya ia tidak hanya mengikat atau terbatas buat mereka saja, namun buat semua kaum Nasrani dimanapun di dunia ini dan berlaku sepanjang masa. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari sikap penghormatan Nabi terhadap kaum Nasrani Najran tersebut? Pertama, Nabi mengajarkan umat Islam untuk menghormati keyakinan agama lain, untuk menghormati apa yang dianggap sakral oleh para penganut agama lain tersebut. Ya, Nabi tentu saja nggak setuju dong dengan peribadatan orang Kristen Najran tadi. Tapi toh Nabi mempersilahkan mereka melakukan misa di masjid. Ini kan bentuk penghormatan yang dahsyat ya terhadap keyakinan mereka, terhadap apa yang mereka anggap sakral. Dan lagi-lagi ini bukan hanya berlaku untuk penganut agama Kristen sebenarnya, tapi juga agama-agama lain. Pelajaran kedua, Nabi mengajarkan agar umat Islam nggak parno dan curiga yang overdosis dengan rumah ibadah agama lain, dengan gereja, dengan sinagog, dan lain-lain. Ini penting untuk ditegaskan, karena belakangan ini terdapat sejumlah muslim yang merasa terganggu kalau ada komunitas agama lain melakukan ritual atau ibadah di lingkungan mereka sendiri, merasa imannya terancam kalau ada rumah ibadah agama lain didirikan di sekitarnya. Jangankan mengizinkan orang Kristen beribadah di masjid seperti yang dilakukan Nabi. Orang Kristen melakukan kebaktian di tempatnya sendiri aja tak jarang mendapatkan intimidasi dengan berbagai dalih dan alasan. Jangankan membantu renovasi gereja seperti dianjurkan Nabi. Banser dan Ansor menjaga gereja menjelang Natal aja sering dihujat, sering dituduh menggadekan akidah dan seterusnya. Di sini Nabi mengajarkan orang Islam memang harus meyakini agamanya yang paling benar. Tapi pada saat yang sama, mereka juga harus mengakui hak pemeluk agama lain untuk meyakini bahwa agama mereka lah yang paling benar. Saya kira inilah esensi dari lakum dinukum waliyadin. Saya sejak kecil itu punya tafsir bahwa inna dina indallahil Islam, itu nggak tahu surat apa itu Al-Hujarat atau Al-Fajar, itu kok rasanya nggak mungkin. Masa Gusti Allah mengatakan sesungguhnya agama yang kuridhoi di sisiku hanya adalah Islam. Saya ini bukan untuk gagah-gagahan, ini aku masih SMP kalau nggak salah di Baluran. Masa sih Gusti Allah ngendikan kayak gitu? Terus berkembang, toleransi yang ada sekarang ini toleransi semu. Toleransi beragama, karena silakan kamu menjalanin keyakinanmu, aku menjalanin keyakinanku, tapi keyakinanku lah yang lebih benar. Ini kan toleransi semu. Bayanganku, silakan kamu menjalankan keyakinanmu, agamamu, aku menjalankan agamaku, semoga nanti di akhir kita bertemu pada kebenaran yang sama. Nah, sudah gitu-gitu, ternyata saya dapat buku dari Mizan, The Message of Quran, karangannya Muhammad Azad, yang studi 40 tahun itu. Ternyata inna dina indallahil Islam itu Islam yang turun pada ayat yang turun pada masa Nabi, di mana Islam belum jadi agama.
Jadi nggak bisa disalahgunakan inna dina indallah Islam. Islam yang paling baik sebagai agama, enggak. Dia turun tidak sebagai agama, tapi sebagai penyerahan diri. Sehingga agama apapun yang berserah diri itu Islam. Yang disebut Islam oleh buku ini bukan dalam pengertian kita sekarang. Yang disebut Islam adalah orang yang taat pada piagam Madinah. Nanti Kristen ku Islam, Yahudi ku Islam. Dalam Al-Quran itu Islam bukan berarti agama Islam. Makna Islam yang sebenarnya dalam Al-Quran itu ketundukan berserah diri. Yaitu apa? Mau mengikuti kebenaran, kebaikan, dan mau menolak kebatilan. Siapapun yang mengikuti kebenaran dan menolak kebatilan, itu dia Islam. Islam. Dia Islam. Ini perkataan dari Nabi. Islam itu adalah ketundukan atau berserah diri. Bukan bermerek agama. Kalau Anda menggunakan Al-Quran, Anda tidak akan yakin bahwa kata Islam dalam Al-Quran itu digunakan sebagai nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Oke teman-teman, sekian dulu jumpa kita pada video kali ini. Kita jumpa lagi di video-video yang lain. Salam semangat.